diri saya sebagai moderator dan ketiga pemateri kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Cornelia Tasih Bilake, dan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada ketiga pemateri untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Karin Pisatawan dari kelas 11D. Saya sebagai pemateri pertama. Selamat pagi semuanya. Saya nama Richard Roman Bisa, biasa disapa Richard. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Siap. Selamat pagi semuanya. Saya sebagai Insinyur Tesi, biasa disapa Ine. Saya sebagai pemateri ketiga. Baik, sebelum kita memulai, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait topik diskusi kita pada pagi hari ini. Bung Karno pernah mengatakan, gantunglah cita-citamu setinggi langit, kalaupun Anda terjatuh, jatuhnya pun di antara bintang-bintang. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kata-kata Bung Karno ini mengingatkan saya betapa gigihnya anak-anak Indonesia, secara khusus anak-anak di Nusa Tenggara Timur, dalam upaya menggapai cita-cita. Sekolah adalah salah satu pintu gerbang untuk menggapai cita-cita. Namun demikian, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah. Perjuangan anak-anak Indonesia di Desa Gantung di Kabupaten Bangka Belitung menjadi representasi dari seluruh cita-cita anak Indonesia yang belum berkesempatan untuk mengenyam pendidikan baik di sekolah. Dalam novel Laskar Pelangi, Andrea Hirata memaparkan secara terang benderang kisah anak-anak di Desa Gantung bersama dengan guru yang memiliki dedikasi tinggi dalam upaya mewujudkan cita-cita mereka. Untuk itu, saya berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemateri untuk memaparkan hasil baca dan refleksi interpretasi nilai dalam novel Laskar Pelangi. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pemateri kita pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami dari kelas 11D, kami akan membahas topik tentang interpretasi nilai dalam novel Laskar Pelangi. Di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian, identitas buku, sinopsis dan inti dari novel Laskar Pelangi. Yang kedua itu ada unsur-unsur dalam novel Laskar Pelangi. Yang terakhir adalah hasil interpretasi nilai dalam novel Laskar Pelangi. Oke, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru semuanya dan teman-teman, ada yang tahu apa itu novel? Oke, di sini juga saya akan menjelaskannya secara rinci. Novel adalah sebuah karya sastra prosa yang biasanya memiliki panjang yang cukup untuk mengembangkan cerita, karakter, dan tema. Novel seringkali menceritakan kisah fiktif dengan latar, plot, dan karakter yang kompleks. Dalam novel, penulis dapat mengeksplorasi berbagai tema, emosi, dan pengalaman manusia. Ada banyak genre novel. Yang pertama itu seperti novel fiksi, fantasi, misteri, dan roman. Dan masih banyak lagi. Novel biasanya dibagi menjadi bab-bab yang memudahkan pembaca untuk mengikuti alur cerita. Yang berikut adalah identitas buku. Judul buku yaitu Laskar Pelangi. Pengarangnya adalah Andrea Hirata dan tahun terbit tahun 2005. Penerbitnya itu Bentang Pustaka. Genre fiksi, sastra anak, dan inspirasi. Laskar Pelangi telah menjadi buku yang menjadi salah satu novel terlaris di Indonesia dan diadaptasi menjadi sebuah film serta pertunjukan teater. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, memperkenalkan sedikit tentang pengarang dari novel Laskar Pelangi. Andrea Hirata lahir pada tanggal 24 Oktober tahun 1976
dan perjuangan untuk mendapatkan pendidikan di daerah yang terpinggirkan. Setelah Laskar Pelangi, Andrea melanjutkan untuk menulis beberapa dan novel lainnya, serta mendapatkan berbagai penghargaan atas kontribusinya di dalam dunia sastra. Gaya tulisannya yang sederhana namun penuh makna, mampu menyentuh hati banyak pembaca, terutama generasi muda. Selain menulis, Andrea juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, terutama yang berhubungan dengan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sinopsisnya. Laskar Pelangi menceritakan kisah sekelompok anak-anak di desa Gantung, Belitung, yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan di sekolah Muhammadiyah. Cerita ini berfokus pada Ikal, seorang anak yang bercita-cita tinggi, dan teman-temannya yang terdiri dari berbagai latar belakang. Mereka dipimpin oleh Bungus, seorang guru yang penuh semangat dan dedikasi meski menghadapi banyak keterbatasan. Selama perjalanan mereka, anak-anak ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya fasilitas, pengabalan masyarakat terhadap pendidikan, dan bahkan persaingan dengan sekolah lain. Meskipun demikian, mereka tetap bersatu, saling mendukung, dan bermimpi untuk masa depan yang lebih baik. Di sini juga adalah inti dari novel Laskar Pelangi. Inti dari novel Laskar Pelangi terletak pada pendidikan, persahabatan, dan keberanian untuk mengejar impian. Novel ini menunjukkan bahwa meskipun terlahir dalam keadaan yang sulit dan kerja keras dan semangat pantang menyerah, impian bisa tercapai. Selain itu, hubungan antar teman dan pengaruh positif seorang guru dalam kehidupan mereka menjadi elemen penting yang menekankan nilai-nilai kebersamaan, kepercayaan diri, dan harapan. Dengan latar belakang kehidupan yang sederhana, Laskar Pelangi menginspirasi pembaca untuk menghargai pendidikan dan berjuang demi impian mereka, menjadikan novel ini sebagai karya yang sangat relevan dan menggerakkan hati. Sekian dari saya, terima kasih. Saya berikan kepada pemateri kedua. Selamat pagi semuanya. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang unsur-unsur dalam novel tersebut. Di dalam novel ini terdapat dua unsur. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di dalam unsur intrinsik ini memiliki 7 poin penting. Yang pertama, tema. Tema utama novel ini adalah pendidikan, persahabatan, dan perjuangan. Cerita menyoroti pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib dan bagaimana kebersamaan dapat membantu mengatasi tantangan. Yang kedua itu tokoh dan pertokohan. Tokoh utama dalam novel Laskar Pelangi itu adalah Ika. Ia bercita-cita tinggi dan selalu berusaha untuk mencapai impiannya. Yang kedua itu Bungus, guru yang inspiratif dan berdedikasi, berperan besar dalam kehidupan anak-anak. Yang ketiga itu teman-teman Ika seperti Harun, Lintang, dan lain-lainnya. Mereka memiliki karakter unik dan berperan penting dalam novel Laskar Pelangi ini. Yang ketiga itu Alur. Alur cerita bergerak maju dengan mengikuti perjalanan anak-anak dari awal sekolah hingga berbagai tantangan yang mereka hadapi yang berisi konflik, klimaks, dan resolusi. Yang keempat, latar waktu adalah pada tahun 1970-an di Belitung, Indonesia. Latar tempat berfokus pada sekolah Muhammadiyah dan lingkungan sekitar yang sederhana mencerminkan kehidupan masyarakat desa. Yang kelima, sudut pandang. Novel ini ditulis dengan sudut pandang orang pertama dari perspektif Ika, sehingga pembaca dapat merasakan emosi dan pikiran tokoh utama secara langsung. Yang keenam itu gaya bahasa. Penulis novel ini sendiri, Andre Hirata, menggunakan bahasa yang sederhana dan mengalir dengan banyak deskripsi yang hidup sehingga menciptakan suasana yang kuat dan mengena. Yang ketujuh, amanat.
Amanat ini berisi pesan moral yang diangkat adalah pentingnya pendidikan, keberanian untuk mengejar impian, serta kekuatan persahabatan dalam menghadapi kesulitan. Yang unsur yang kedua itu unsur intrinsik yang memiliki 6 nilai. Yang pertama nilai budaya. Novel ini mencerminkan budaya lokal Belitung, termasuk tradisi, bahasa, dan cara hidup masyarakatnya. Penggambaran interaksi antara karakter dan lingkungan mereka menunjukkan kekayaan budaya Indonesia serta pentingnya melestarikan warisan budaya. Yang kedua itu nilai agama. Nilai agama muncul melalui sikap dan perilaku para tokoh, terutama Bung Mus yang menanamkan nilai kejujuran, kerendahan hati, dan kasih sayang. Pendidikan di sekolah Muhammadiyah juga mencerminkan pengaruh ajaran agama dalam membentuk karakter siswa. Yang ketiga nilai moral. Kisah ini menekankan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan integritas. Anak-anak diajarkan untuk menghargai kerja keras, menghormati orang lain, dan berusaha melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Yang keempat, nilai pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu tema sentra dalam novel tersebut. Cerita ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah hak yang harus diperjuangkan serta memberikan harapan untuk masa depan. Pentingnya pengajaran yang baik dan dedikasi guru yang sangat ditekankan. Yang kelima, nilai sosial. Nilai sosial terikat dalam interaksi antara karakter yang mencerminkan rasa solidaritas dan kepedulian, keterikatan komoditas dan dukungan satu sama lain dalam menghadapi tantangan hidup menjadi aspek penting dalam cerita novel Hasil Pelangi. Yang keenam, nilai ekonomi. Novel ini menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat yang seringkali sulit. Karakter-karakter dalam cerita berjuang untuk menghadapi dan mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan status ekonomi dan meraih masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi ini. Berdirinya saya di sini untuk berpresentasi, bukan berekspektasi. Karena berekspektasi hanya menimbulkan sakit hati. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu interpretasi. Teman-teman berbicara tentang interpretasi, ada yang tahu apa itu interpretasi? Menurut teman-teman, apa itu interpretasi? Iya, benar sekali. Jadi interpretasi itu di mana proses memahami, menjelaskan atau memberikan makna pada suatu teks, peristiwa atau fenomena. Namun dalam konteks sastra, interpretasi mengacu pada analisis seorang pembaca terhadap makna yang terkandung dalam sebuah karya, baik itu novel, puisi atau drama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interpretasi kita dalam novel Laskar Pelangi. Interpretasi ini kami ambil melalui unsur intrinsik yang ada dalam novel Laskar Pelangi. Dan unsur intrinsik ini kami kaitkan dengan keadaan yang ada di Bawah Kupang. Yang pertama itu nilai budaya. Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata menggambarkan nilai budaya seperti kebersamaan, kerja keras, dan pentingnya pendidikan. Meskipun para tokohnya berasal dari latar belakang yang kurang mampu, mereka saling mendukung untuk mencapai cita-cita. Seperti di Kota Kupang, nilai-nilai ini juga sangat relevan dengan kebudayaan, dengan kekayaan budaya yang beragam. Masyarakat Kupang mengedepankan gotong royong dan solidaritas mirip dengan ikatan dalam novel Laskar Pelangi. Tantangan dalam pendidikan seperti akses dan fasilitas yang terbatas mencerminkan perjuangan yang diambil para siswa dalam novel. Namun semangat untuk belajar tetap kuat di kalangan masyarakat Kupang sejalan dengan tema perjuangan novel ini. Yang kedua itu nilai agama. Dalam novel Laskar Pelangi, nilai agama terikat melalui sikap toleransi, kepercayaan, dan moralitas yang diajarkan kepada tokoh-tokoh. Mereka saling menghormati dan mendukung meski berbeda latar belakang. Masyarakat Kota Kupang juga menunjukkan keberagaman agama
kehidupan beragama di Kota Kupang menciptakan harmoni dan kolaborasi lintas agama mirip dengan semangat dalam novel. Secara keseluruhan, baik di novel maupun keadaan di Kota Kupang, nilai agama berperan penting dalam membentuk karakter dan hubungan. Yang ketiga itu nilai moral. Nilai moral ada 3 poin. Yang poin pertama tentang pendidikan. Dalam novel Laskar Pelangi, pendidikan dianggap sebagai kunci untuk meraih impian. Di Kota Kupang, meskipun terdapat tantangan dalam akses pendidikan, semangat masyarakat untuk belajar dan mengembangkan diri tetap kuat. Ini sejalan dengan usaha komunitas di Kupang untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama di daerah terpencil. Yang poin kedua yaitu persahabatan dan kebersamaan. Dalam novel Laskar Pelangi, ikatan persahabatan dan antar karakter membantu mereka mengatasi berbagai rintangan. Seperti di Kota Kupang, solidaritas antar warga juga terlihat dalam berbagai inisiatif sosial dan kegiatan komunitas, menunjukkan bahwa kebersamaan dapat membawa perubahan positif. Yang ketiga itu kerja keras dan ketahanan. Tokoh-tokoh dalam novel Laskar Pelangi menghadapi kesulitan dan ketekunan. Di Kota Kupang, masyarakat seringkali bekerja keras untuk meningkatkan taraf hidup meski menghadapi tantangan ekonomi. Nilai ketahanan ini mencerminkan semangat masyarakat yang tidak mudah menyerah. Yang keempat itu nilai pendidikan. Dalam novel Laskar Pelangi, pendidikan sebagai alat pemberdayaan yang mengubah hidup dengan menekankan cita-cita, kerja keras, dan kolaborasi. Di Kota Kupang, tantangan serupa muncul, seperti akses pendidikan yang tidak merata dan kekurangan fasilitas. Namun, semangat masyarakat untuk meningkatkan pendidikan tetap ada. Keduanya menunjukkan bahwa pendidikan adalah harapan bagi generasi muda untuk meraih cita-cita dan memperbaiki masa depan. Yang kelima itu nilai sosial. Dalam novel Laskar Pelangi, nilai sosial yang kuat terlihat melalui tema persahabatan, solidaritas, dan kerjasama. Anak-anak di Belitung saling mendukung meskipun menghadapi kesulitan, menunjukkan bahwa komunitas yang solid dapat membantu mengatasi tantangan. Di Kota Kupang, nilai sosial ini juga relevan. Masyarakat sering bekerjasama dalam inisiatif pendidikan dan pengembangan serta saling mendukung dalam situasi sulit. Keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan bersama mencerminkan pentingnya nilai sosial dalam membangun masa depan yang baik. Yang keenam, nilai ekonomi. Dalam novel Laskar Pelangi, nilai ekonomi terletak pada pemahaman bahwa pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup. Karakter-karakter dalam novel ini berjuang untuk mendapatkan pendidikan meskipun kondisi ekonomi mereka terbatas, menunjukkan bahwa pendidikan adalah investasi penting untuk masa depan yang lebih baik. Seperti di Kota Kupang, konteks ekonomi juga memiliki tantangan serupa. Masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi dan pendidikan seringkali dipandang sebagai cara untuk meningkatkan peluang kerja dan mengurangi kemiskinan. Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, diharapkan dapat menciptakan generasi yang baik, mampu secara ekonomi, memperbaiki kesulitan hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk ketiga pemateri kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk ketiga pemateri kita pada pagi hari ini. Untuk itu, saya membuka sesi diskusi. Kesempatan pertama saya berikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Mohon memperkenalkan diri, nama, kelas berapa, dan pertanyaan ini ditujukan kepada pemateri yang mana. Mohon supaya pertanyaan itu singkat, padat, dan jelas. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurhana Isalda Kofi, biasa dipanggil Isa. Saya dari kelas 11D. Di sini saya akan bertanya kepada teman Ines. Tadi kan teman-teman sudah jelaskan tentang
Di sini saya akan bertanya kepada tiga pemateri, yaitu apakah ada tantangan yang dihadapi oleh Andrea Hirata dalam membuat novel Laskar Pelangi? Kalau ada, coba jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Kesempatan kepada ketiga pemateri untuk menjawab pertanyaan dari ketiga orang penanya. Kepada ketiga pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Maria Pisano Tulvi atau yang biasa dipanggil Isa. Pertanyaannya, apa kelebihan dan kekurangan yang ada dalam novel Laskar Pelangi? Benar? Kelebihan dan kekurangannya itu yang pertama, menyampaikan mengenai nilai pendidikan. Yang kedua, karakter inspiratif dan beragam. Yang ketiga, menggambarkan isu sosial yang baik. Yang keempat, gaya penulisan yang mudah dipahami. Yang kelima, menyampaikan pesan moral yang kuat. Kekurangannya, alur cerita terasa lambat pada bagian-bagian tertentu. Yang kedua, konflik yang diceritakan kurang mendalam. Yang ketiga, panjang dari novel ini membosankan bagi sebagian orang. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Inji, yaitu manfaat apa yang kami dapatkan di dalam novel Laskar Pelangi sebagai seorang pelajar dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang kami dapat sebagai seorang pelajar dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak menebar merah pada keadaan, dan pendidikan adalah kunci kesuksesan yang harus diperjuangkan. Apakah Inji bisa terima? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Agus Billy yang bertanya tentang apa yang dihadapi Andre Hirata dalam menulis novel Laskar Pelangi. Tantangan yang dihadapi Andre Hirata dalam menulis novel Laskar Pelangi ini untuk menggambarkan ironi tentang kurangnya akses pendidikan bagi anak-anak di Belitung, salah satunya pulau terkaya di dunia. Sekian, terima kasih.